Nah, anak-anak, setelah kemarin kalian bisa belajar tentang cara menentukan KPK dengan faktorisasi prima, hari ini kita akan kembali mengingat-ingat ya cara menentukan FPB sekaligus KPK dengan faktorisasi prima. Jadi sekarang kalau kemarin kalian belajar secara terpisah, sekarang kita bandingkan. Sebenarnya caranya itu sama, cuman nanti berbeda di penghitungan akhirnya yang dikalikan di faktorisasi itu ya. Nah, kita langsung saja ke contoh ya anak-anak. Misalnya kita diminta untuk menentukan FPB dan KPK. Angkanya sama seperti yang kemarin saja ya. Tentukan FPB dan KPK dari 36 dan 54. Nah, kemarin kan KPK-nya sudah kita cari, tapi nggak apa-apa kita cari lagi karena caranya sama, yaitu dengan faktorisasi prima. Jadi kita cari dulu faktorisasi prima dari 36. 36 bilangan genap, jadi bisa dibagi 2, hasilnya adalah 18, masih bisa dibagi 2 karena dia genap. Hasilnya adalah 9. 9 sudah ganjil, tidak bisa dibagi 2 lagi. Bilangan prima setelah 2 adalah 3. Apakah 9 bisa dibagi 3? Bisa, jadi kita tulis 3. Hasilnya adalah 3 karena dia sudah prima stop. Jadi bentuk faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian yang 54 sama ya, dibagi 2 hasilnya adalah 27. 27 ganjil, jadi tidak bisa lagi dibagi 2. Kita naik 27, apakah bisa dibagi 3? Bisa. Hasilnya adalah 9. 9 bisa dibagi 3, hasilnya adalah 3. Jadi bentuk faktorisasi primanya 2 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 2 kali 3 pangkat 3. Karena 3-nya berulang 3 kali juga. Nah, di sini kita akan mengingat-ingat ya cara menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Di sini bilangan yang sama adalah 2 dan 3. Nah, kalau menentukan FPB itu yang pertama-tama kita lihat adalah bilangan yang sama. Jadi harus ada bilangan yang sama terlebih dahulu. Di sini kebetulan ada semua ya. 2, 2, 3, 3. Baru kita bandingkan pangkatnya yang paling kecil. Ingat ya, kalau mencari FPB itu kita cari pangkatnya yang lebih kecil. Nah, kita bandingkan di sini 2 pangkat 2 dan 2 itu lebih kecil mana? Ini 2 pangkat 2. Kalau tidak ada pangkatnya ini sama aja 2 pangkat 1. Jadi pangkatnya yang lebih kecil yang mana? Yang ini ya. Jadi kita tulis 2. Sekarang kita bandingkan lagi 3 pangkat 2 sama 3 pangkat 3. Itu lebih kecil mana? Di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 3. Berarti lebih kecil yang 2. Jadi kita kalikan dengan 3 pangkat 2. Berapa hasilnya? 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya kan 3 kali 3 yaitu 9. Berarti 2 kali 9 hasilnya adalah 18. Sekarang kita cari KPK-nya. Nah, kebalikannya dari FPB, kalau KPK itu tidak perlu ada bilangan yang harus sama. Jadi semua bilangannya ditulis saja. Cuman kalau ada yang sama, kita cari yang pangkatnya paling besar. Nah, kebetulan di sini sama semua ya. Jadi kita bandingkan pangkatnya yang paling besar. 2 pangkat 2 dan 2 berarti yang besar 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 3 berarti yang 3 pangkat 3. Hasilnya adalah 4 dikali 27, 108. Nah gitu ya, jadi FPB-nya ketemu 18 dan KPK-nya ketemu 108.
Satu contoh lagi, soalnya sama seperti kemarin, tapi ini menentukan KPK dan FPB. Tentukan FPB sekaligus KPK dari 30 dan 50. Sama ya kayak tadi, kita cari terlebih dahulu faktorisasi primanya dari 30 dibagi 2 hasilnya 15, karena 15 ganjil sudah tidak bisa lagi dibagi 2, dibagi 3 hasilnya 5. 5 sudah prima, jadi stop sampai di sini. Kita tulis faktorisasi primanya 2 kali 3 kali 5. Kemudian 50, faktorisasi primanya kita cari, dibagi 2 hasilnya 25, dibagi 5 hasilnya 5. Jadi faktorisasi primanya 2 kali 5 kali 5, atau ditulis 2 kali 5 pangkat 2. Nah, anak-anak, sekali lagi Ibu mengingatkan ya, di sini kalau bentuk faktorisasi prima itu ada tanda perkalian. Tapi kalau kalian cuma disuruh tentukan faktor prima dari 50. Berarti faktor primanya kalian tulis 2 dan 5. Tidak usah pakai pangkat 2. Karena cuma disuruh faktor prima. Jadi kalian tulis 2 dan 5. Tapi kalau faktorisasi prima itu harus ada tanda pengali dan semuanya ditulis. Kalau 5-nya berulang 3 kali ya kalian tulis 5 pangkat 3. Kalau berulang 2 kali ya 5 pangkat 2. Seperti itu ya. Tapi kalau faktor prima itu cuma angka saja. Cuma angka pokoknya. Jadi 2 dan 5. Gitu ya. Nah, di sini sudah terlihat ya, di faktorisasi prima 30 itu 2 kali 3 kali 5. Sedangkan faktorisasi prima dari 50 adalah 2 kali 5 pangkat 2. Kita tentukan FVB. Tadi syarat FVB yang pertama adalah sebelum kita membandingkan pangkatnya, kita lihat dulu dia harus sama dulu ya. Jadi bilangannya harus sama. Di sini ada 2, ada 2. Ada 3, tidak ada 3. Berarti nanti 3-nya tidak terpakai di FPB karena hanya di sini tok yang ada, di sini tidak ada. 3-nya tidak usah kita pakai di FPB. Ada 5, di sini ada 5, berarti bisa kita bandingkan. Nah, dari yang paling kecil dulu ya. Di sini ada 2, di sini ada 2. Sama-sama 2 ya. Jadi pangkatnya tidak ada yang lebih kecil. Jadi cukup kita tulis 1 kali saja. Kita tulis 2, pilih salah satu. Kalau pangkatnya tidak ada yang lebih kecil, jadi kita tulis salah satu aja ya. Dikali 3-nya, karena di sini ada, di sini tidak ada, berarti tidak bisa kita bandingkan. Yang lebih kecil yang mana? Jadi kita tidak usah kita tulis. Kemudian di sini ada 5, di sini 5 pangkat 2. Yang lebih kecil tentu saja 5 ya. Jadi kita tulis 2 kali 5. Berarti 10. Kemudian kalau KPK baru kita tulis semuanya. Jadi semuanya kita tulis, baik yang di sini tadi ada 3, di sini tidak ada 3, tetap kita tulis kalau di KPK. Tapi kalau di FPB syaratnya itu harus sama dulu, faktornya ada yang sama. Nah, berarti kalau di KPK di sini ada 2, di sini juga ada 2. Karena pangkatnya sama kuat, sama-sama 1, jadi kita tulis salah satu. 2. Di sini ada 3, di sini tidak ada 3, tetap kita tulis dikali 3. Di sini 5, di sini 5 pangkat 2. Ditulis yang besar kalau KPK, berarti 5 pangkat 2. 2 kali 3, 6, dikali 5 pangkat 2 itu 25. Jadi 6 dikali 25, hasilnya adalah 150. Gitu ya. Jadi FPB-nya 10 dan KPK-nya 150. Paham ya anak-anak bedanya? Ya, Ibu harap semuanya bisa memahaminya dengan baik dan kalian bisa pelajari ini juga di buku kalian atau di LKS kalian. Selamat belajar. Nah,
anak-anak, ini hanya tambahan saja ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang cara menentukan FVP dan KPK dengan faktorisasi prima. Di sini Ibu akan memberikan satu cara yang lebih mudah sebenarnya untuk menentukan FVP dan KPK. Jadi langsung dalam satu cara. Caranya seperti metode pagar kemarin. Check this out. Nah, di sini karena kita mau membandingkan hasilnya dengan yang kemarin, jadi soalnya pun sama ya. Tentukan FVP dan KPK dari 30 dan 50. Pertama-tama anak-anak membuat pagar. Kalau biasanya kemarin cuma satu, karena ini ada dua angkanya, jadi kita buat dua juga. Di sini 30, di sini 50. Nah, di sini nanti isinya adalah bilangan-bilangan prima yang membagi 30 dan 50. Jadi kita mulai dulu dari bilangan prima paling kecil ya. Kita urutkan seperti biasa. Jadi seperti faktorisasi prima juga. Kita ambil bilangannya adalah 2 karena 2 adalah bilangan prima paling kecil. Apakah 30 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya adalah 15. Nanti hasilnya kita tulis di bawahnya 30. 15. Apakah 50 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya adalah 25. Kita tulis di bawahnya 50. Nah, karena 2 tadi bisa membagi 30 sekaligus bisa membagi 50. Jadi di sini ada hasilnya. Maka ini kita beri lingkaran. Tadi ya artinya 30 bisa dibagi 2 dan 50 bisa dibagi 2. Nah, sekarang kita cari pembaginya lagi. Apakah 15 bisa dibagi 2? Tidak. 25 bisa dibagi 2? Tidak. Karena sudah tidak bisa lagi dibagi 2, kita naik ke bilangan prima setelah 2. Tapi kalau masih bisa dibagi ya terus ya, dibagi terus sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, bilangan prima setelah 2 adalah 3. Apakah 15 bisa dibagi 3? Bisa, berarti kita tulis 3. Jangan diberi lingkaran dulu ya. Jadi pemberi lingkaran itu nanti terakhir. Kalau bisa membagi dua-duanya baru diberi lingkaran. 15 apakah bisa dibagi 3? Bisa, hasilnya 5. 25? Tidak bisa. Nah, kalau salah satu tidak bisa seperti ini, satu bisa dibagi, satunya nggak bisa, ini tidak perlu kita beri lingkaran. Nah, sekarang kita bagi lagi. Karena 3 sudah tidak bisa lagi, berarti kita bagi habis 3 bilangan primanya 5. Nah, di sini bilangannya sekarang 5 ya. 5 apakah bisa dibagi 5? Bisa, hasilnya adalah 1. Nah, di sini tadi strap berarti kita membaginya dari yang atas. 25 apakah bisa dibagi 5? Bisa, hasilnya 5. Nah, karena ini ada hasilnya semua, 5 bisa dibagi 5, 25 bisa dibagi 5, jadi ini kita beri lingkaran. Hasilnya sudah 1. Jadi kalau sudah 1, yang kiri ini kita abaikan saja. Sekarang tinggal yang kanan ini gimana caranya biar bisa jadi 1 juga, harus dibagi 5. Sini sudah tidak lagi ya, ini sudah di strap aja, 5 dibagi 5, 1. Nah, sekarang kita mendapatkan angka-angka. Sekarang yang kita olah adalah yang di sebelah kiri ini. Jadi pembaginya tadi ya. Untuk FVP, kalian cukup mengalihkan bilangan-bilangan yang dilingkari. Jadi yang bisa membagi kedua-duanya tadi ya. Jadi di sini kita tulis 2 dikali 5. Hasilnya adalah 10. Kalau KPK-nya kalian tulis semuanya. 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5. Hasilnya adalah berapa ini? 6 dikali 25, 150. Gitu ya. Sama kan kayak yang kemarin. Coba kita bandingkan ya. Nah, kalian bisa lihat yang atas adalah yang baru kita kerjakan tadi, dan ini adalah kemarin. Jadi dengan menggunakan faktorisasi prima, terlihat bahwa FVP-nya 10, di sini FVP juga 10, KPK 150, KPK juga 150. Jadi sama ya. Kalian boleh pilih
menggunakan cara yang mana, tapi biasanya kalau di soal-soal urean atau di rumah 3 itu menggunakan faktorisasi prima. Cara-cara ini karena ini caranya lebih simpel, lebih mudah, kalian bisa gunakan kalau soalnya itu di pilihan ganda. Jadi cuma di orat-oratan kalian gitu loh, tidak perlu dikumpulkan caranya gitu ya. Nah, satu contoh lagi, misalnya seperti kemarin angkanya disuruh menentukan KPK dan FVP 36 dan 54. Sama caranya kayak yang tadi. Sini kita tulis 36, di sini 54. Nah, kita awali dari bilangan prima yang paling kecil 2. 36 dibagi 2 hasilnya 18, 54 dibagi 2 27. Karena bisa membagi dua-duanya, berarti ini kita lingkari. 18 masih bisa dibagi 2 ya. Masih bisa karena genap. Jadi ini kita bagi 2 lagi. 18 dibagi 2 9, 27 dibagi 2 tidak bisa, karena tidak bisa 1, berarti ini tidak usah kita lingkari ya. 2-nya kita diamkan saja, tidak usah kita lingkari. Nah, terus kita bagi dengan, karena ini sama-sama ganjil ya, berarti sudah tidak bisa lagi dibagi 2, kita naik ke 3. 9 dibagi 3 bisa ya? Bisa. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 27 dibagi 3 hasilnya 9. Karena bisa membagi dua-duanya, ini kita lingkari. Nah, sekarang apakah masih bisa dibagi 3 lagi? Bisa. Kita bagi lagi dengan 3. 1, 9 dibagi 3, 3. Karena bisa membagi dua-duanya, ini kita lingkari. Itu ya. Sekarang terakhir di sini sudah 1, di sini masih 3. Jadi kita buat supaya yang di kanan juga jadi 1. Harus dibagi 3. Karena di sini sudah 1, sudah kita diamkan saja. 3 dibagi 3, 1. Jadi sudah selesai ya. Jadi FPB-nya tadi perkalian dari yang dilingkari. 2 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 2 kali 3 6 kali 3 18. KPK-nya kita kalikan semuanya. 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. 2 kali 2 4 kali 3 12 kali 3 36 dikali 3 108. Nah, hasilnya FPB-nya 18 dan KPK 108. Anak-anak bisa lihat ternyata hasilnya sama dengan hitungan yang menggunakan faktorisasi prima kemarin. FVP-nya 18, KPK-nya 108 dan di sini juga 108. Jadi silakan dipilih cara mana yang lebih nyaman, pakai yang mana. Yang penting anak-anak bisa ya, paham, bisa, dan bisa mengerjakan latihan-latihan soal. Selamat belajar.